acara yang kita nantikan, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan dibawakan oleh Ustazah Antik. Kepada Ustazah Antik kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qurrata a'yunina wa qudwatina wa syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waj'alni waziran min ahli amma ba'du. Alhamdulillah biidznillah wa bitaufiqillah wa birahmatillah. Saya Antik Falinda Laili yang dhaif ini bisa berada di hadapan kalian semuanya yang cantik-cantiknya, Masya Allah. Masya Allah. Saya jujur merasa sangat bahagia, merasa sangat istimewa, merasa sangat-sangat bangga karena di hadapan saya ini sudah terpampang nyata sekali calon-calon ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua di sini bukan hanya cantik-cantik wajahnya, akan tetapi hatinya juga tidak kalah cantik. Semoga para ukti-ukti, saya bilangnya apa ini? Ukti-ukti, guys, ciwi-ciwi atau ukti calonnya akhi, Masya Allah. Semoga ukti di depan saya ini dijadikan oleh Allah sebagai wanita-wanita dengan pribadi yang berkarakter solihah seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di akhirat nanti kita dipertemukan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dikumpulkan dengan Sayyidah Nisa ahli jannah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Amin amin ya rabbal. Dan semoga para santri-santri di sini juga tidak kalah cantik dan kalah glowing dengan Sayyidah Urwatil Wusta. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang saya cintai, santriwati Pondok Pesantren Al Munawwar rahimakumullah. Para uti-uti pasti pengen terlihat cantik dan menarik, betul nggak betul? Betul nggak betul? Ini yang perlu para santriwati tahu nih ya, cantik itu bukan hanya dari wajahnya saja. Cantik itu bukan hanya dengan kita menggunakan skincare yang tebal, bedak yang tebal, skincare mahal, bibir yang merah, ataupun alis yang digambar seperti buntut-buntut naga. Itu bukan hanya kayak gitu aja. Cantik itu datangnya dari dalam hati. Nah, apa kira-kira resepnya? Islam tuh punya resepnya buat para uti-uti ini kelihatan glowing, cetar, membahana. Kira-kira resepnya apa ya? Apa nih yang harus kita lakukan? Nih sering banget dilupakan oleh para cewek-cewek zaman now, para uti-uti kece zaman now. Nih satu nih sering kelupaan, itu yang sering terlupa. Resep untuk terlihat cantik menawan. Yang pertama itu apa? Langgeng-langgengkan. Langgeng tahu ya? Sering-seringkan namanya berwudu, betul. Karena apa? Domba Antik ya, berwudu kan nanti kelihatan
cantiknya di akhirat doang. Nanti di akhirat doang, karena kita wudhu tuh glowingnya di akhirat nanti kelihatannya. Sekarang malah kelihatan. Jangan salah, jangan salah. Cantiknya berwudhu, glowingnya berwudhu bukan hanya terlihat di akhirat saja, akan tetapi bisa terlihat di dunia juga. Gak percaya? Ini saya yakin santri-santri Al-Munawwar tercinta ini pasti sering-sering melanggengkan berwudhu. Geno nggih? Bangun pagi jam 3, pagi-pagi mandi sekalian berwudhu. Berwudhu nggak kalah lagi di tahajud, masya Allah. Habis tahajud dia agak ngantuk mau ke Pondok Putra buat jamaah bareng-bareng biar nggak ngantuk, wudhu lagi. Ini kayak gitu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ini saya yakin kan santriwati Pondok Pesantren Al-Munawwar pasti melanggengkan berwudhu. Ini bakal kelihatan cantiknya di dunia. Kalau nggak percaya coba lihat Ainun. Ini kelihatan cewek-cewek yang sering berwudhu dengan yang tidak berwudhu nih. Coba lihat tatap wajah Ainun. Ini ciri-ciri santri Al-Munawwar, kelihatan glowing, cetar, membahana, tanpa skincare mahal, wah dia bisa pede. Ainun, kok kamu kelihatan cantik, glowing, bersinar seperti itu? Kayak Syahrini, apa rahasianya? Gampang jawabnya. Aku loh sering-sering berwudhu. Dia bisa disombongkan itu ya. Tapi jangan sampai sombong, Karena air wudhu tuh ada rahasianya. Air wudhu itu rahmatnya Gusti Allah. Air wudhu itu rahmatnya Gusti Allah turun melalui air wudhu. Air wudhu itu malaikat ya. Air wudhu itu kan malaikat. Jadi sebisa mungkin sehabis wudhu jangan diusap. Kamu sayang sekali kan malaikat lagi di sini kamu usap-usap. Malaikat di sini kamu usap-usap. Kamu mau membuang rahmat-rahmat dengan sia-sia, itu kan sayang ya. Sayang kamu sayang. Ya, aku juga sayang kamu. Kan sayang. Rahmat Allah kok diusap-usap kan sayang. Itu terbuang begitu saja dengan sia-sia kan sayang. Karena perlu diketahui ya, air wudhu itu bukan hanya menghilangkan debu dan kotoran di wajah saja, akan tetapi menghilangkan dosa-dosa kecil kita. Amin ya robbal. Ingat-ingat ya, berwudhu. Terus apa resep selanjutnya? Kira-kira setelah kita pakai foundation berwudhu, istilahnya foundation ya. Awal pakai make up tanpa skincare ya, foundationnya itu berwudhu. Terus selanjutnya apa? Memperbanyak ya, yang mau bersolawat dapat 100. bersolawat. Salatu wassalamu ala taha Rasulillah. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Wahai santri, rajinlah mengaji dengan mengharap ridho ilahi. Mari kita memantaskan diri untuk bersanding denganmu ya akhi. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Lagi nggak? Saya lagi. Wahai santri, janganlah lemah. Wahai santri, jadilah kuat. Jadi santri, janganlah lebay. Gak mau, gak suka gelap. Salatu ala taha Rasulillah. Salatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Bersolawat itu hakikatnya kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini dosen saya pernah bilang, kita itu bersolawat kepada baginda Nabi, itu tuh kita ibarat menyenteri cermin. Kira-kira kalau kita menyenteri cermin, baterainya cermin, cahayanya itu bakal tembus atau bakal mantul ke kita lagi?
Mantul. Cahayanya itu bakal mantul kan? Nah, cahayanya yang mantul itu yang akan menjadikan wajah kita terkena cahaya itu dan menjadikan wajah kita berseri-seri. Masya Allah. Wanita itu, apalagi wanita kita itu sudah sepantasnya, sudah seharusnya, dan sudah sewajibnya, dan memang wajibnya namanya bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Karena apa? Karena apa kita harus bersalawat? Karena baginda Nabi Muhammad itu diutus untuk mengangkat derajat dan harkat martabat seorang wanita. Nih Allah pada zaman jahiliyah nih ya. Pada zaman jahiliyah tuh wanita benar-benar gak ada harganya, gak ada nilainya. Nih ibaratkan kalau ada tingkatannya ya. Wanita itu berada di tingkatan paling bawah, dia terinjak-injak, terjungkal-tungkal, terguling-guling, wah, gak ada nilainya, gak ada harganya. Wanita itu pada zaman jahiliyah itu turasu wa tuhabu. Dia tuh bisa diwariskan. Ini misalkan nih, wanita dulu bisa diwariskan. Misalkan suami punya istri, suaminya meninggal tapi dia punya anak, istrinya bisa buat anaknya, dijadikan istri oleh anaknya. Anaknya meninggal bisa dijadikan istri oleh cucunya. Kayak gitu terus bisa diwariskan istri pada zaman jahiliyah. Wa tuhabu. Dan juga bisa dijadikan hadiah. Misal zaman dulu orang-orang jahiliyah bertamu ke rumah temennya, misal dia ke rumah temennya bilang, bro, cewek lu kelihatan cantik ya bro, gue mau dong. Oh lu suka sama cewek gue, sok ambil aja gratis dulu. Karena orang zaman dahulu itu kayak gitu, wanita tuh digratis-gratiskan ya Allah. Bahkan seorang wanita pada zaman jahiliyah itu harganya lebih murah dibandingkan dengan segenggam pasir. Bayangin, segenggam pasir harganya lebih murah dari seorang wanita. Dulu wanita-wanita dijual di pasar-pasaran secara diskon kali ya. Wanita-wanita 1.300. Wanita-wanita beli 2 gratis 1. Bisa. Itu wanita zaman dahulu itu kayak gitu, bisa dijual belikan ya Allah. Bahkan lebih parahnya, ketika seorang perempuan melahirkan seorang anak perempuan pada zaman jahiliyah, itu tuh bisa langsung sama bapaknya digalikan tanah, dia langsung dikubur secara hidup. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita harus bersyukur, kita harus selalu bersalawat kepada Nabi, karena dengan adanya Nabi, dengan diutusnya Nabi, kita semua diangkat derajat dan martabatnya. Alhamdulillah. Buktinya apa? Sekarang kita tuh, wanita sekarang sudah derajatnya tuh bahkan udah setara dengan laki-laki, bahkan bisa dikatakan lebih mahal. Nggak percaya? Wanita lebih mahal dari laki-laki, percaya apa enggak? Percaya. Harus percaya nih. Contoh saja, perhiasan paling mahal, emas. Yang boleh pakai emas kira-kira cewek atau cowok? Cewek. Emas nggak boleh. Emas nggak boleh dipakai mas, haram. Yang boleh pakai emas ya cewek mahal. Lagi pakaian, kain termahal, kain sutra. Yang boleh pakai kain sutra cewek atau cowok? Ya cewek. Cowok mah itu aja sudah, nggak usah pakai mahal-mahal. Terus ini dalam pernikahan saja sudah. Dalam pernikahan yang berhak menerima mas kawin siapa? Cewek atau cowok? Cewek mahal bro. Kalau mau dapet cewek harus bayar mahal dulu bro, jangan salah. Itu keutamaan cewek setelah diutusnya Nabi. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Salah satu keistimewaan wanita juga, Nabi pernah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki bapak ada apa? Ada kapal kali ya. Ini makanya kita harus bersyukur. Bahkan di telapak kakinya loh, yang paling bawah ini telapak kaki ada surganya, masya Allah. Tapi pulang-pulang nanti jangan dilihat, bu mau lihat surga dong. Nggak usah. Itu diibaratkan surga itu ada di telapak kakinya ibu. Terus Nabi juga pernah bersabda, an-nisa'u aimadul biladi. Wanita itu adalah tiangnya negara. Cewek, cowok apa cowok? Tiang jalan. Kita cuma jadi tiang jalan. Cewek maju di depan, cewek tiang agama. Masya Allah, bersyukur sekali.
sekali jadi seorang wanita. Terus setelah kita tahu bahwa wanita itu mempunyai kedudukan yang tinggi, wanita itu dimuliakan, wanita itu diutamakan dalam Islam, kira-kira kalian ini, kita ini, apakah sudah mempergunakan kedudukan yang dimuliakan itu dengan baik? Nah, kira-kira sudah apa belum? Kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan untuk mempergunakan kedudukan kita yang mulia ini? Kedudukan cewek udah mulia, terus sebagai cewek yang mulia kita harus ngapain? Ya salah satunya adalah kita menjadi mar'atus sholihah, ciwi-ciwi yang solehah. Wanita soleh itu yang seperti apa? Wanita soleh itu yang kayak gimana? Wah, Wantik, aku udah solehah belum ya? Aku kira-kira tiap hari ngaji, tiap hari sholat udah solehah belum ya? Tiap pagi tahajud, tiap pagi ngaji, tiap hari ngaji, siang, sore, malam ngaji, malam sholat. Ini udah solehah belum? Udah pakai jilbab solehah belum? Ini kita lihat dulu, kira-kira apa ciri-ciri wanita solehah itu? Seperti yang kita tahu ya, dalam sebuah hadis, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solihah. Ini udah wanita solihah lagi, plus. Ini udah jadi plus. Sampai-sampai ini wanita solihah itu diberikan sebagai perhiasan dunia, bahkan lebih mulia dari dunia dan seisinya. Keutamaannya wanita soleh. Nah, wanita soleh itu yang seperti apa sih ciri-cirinya? Nih, kalian mau tahu nggak? Pengen apa pengen? Ciri-ciri wanita solehah yang pertama ya. Enggak nyanyi. Wanita yang solehah, ciri-cirinya yang pertama ialah wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paham agama. Ini saya yakin, wah Bantik, saya udah ngaji tiap hari, tiap sore, saya tuh paham agama Bantik. Kira-kira ditanya begini, kalian jawabnya gimana? Santri-santri, kalian kan tiap hari ngaji, tiap sore ngaji, apakah kalian sudah paham agama? Yakin? Ini kalau misalnya ada orang yang tanya sudah, wah Mbak nyantri udah berapa tahun? Sekian tahun, 2 tahun misalnya. Udah paling lama yang nanti di sini berapa tahun? 6 tahun. Ini di luar dari pondok tiba-tiba ada yang nanya, wah kamu mondok 6 tahun, kira-kira udah paham agama sepenuhnya atau belum? Ini PR para santriwati tercinta Al-Munawwar. Kalau keluar dari pondok siap-siap saja mendapatkan pertanyaan-pertanyaan horor kayak gitu. Apalagi kalau misalkan di desa-desa ya, di desa-desa yang bener-bener di desa itu cuma ada satu doang Bulan doang yang mondok di desa itu. Lan kamu kan udah mondok, Lan tolong dong Lan ajarin aku ini Lan, ya Allah salah Lan kayak gitu. Ini kira-kira siap apa buatannya? Siap apa buatan Lan? Angel. Ini ciri-ciri wanita solehah yang pertama itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga paham agama. Ini paham agama itu untuk kriteria wanita soleh itu nggak harus kita jadi ustadzah, nggak harus kita jadi bunyai, nggak harus kita jadi guru madrasah atau segala macam. Orang yang paham agama setidaknya dia bisa membaca Quran dengan baik agar bisa mengajarkan untuk anak-anaknya kelak. Ini setidaknya bisa ngaji, bisa baca Quran dengan baik. Ini insya Allah merupakan benih-benih wanita solehah. Masya Allah. Gak harus paham agama terlalu tinggi, terlalu dalam ngelotok kitab kunis segala macam. Asalkan kita tahu yang baik dan mana yang buruk, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita hal-hal yang baik, itu sudah cukup untuk jadi golongan wanita solehah. Karena yang kita tahu kalau seorang ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Gini.
setidaknya meskipun aku nggak bisa baca kitab kuning, aku bisa mengajari anakku mengaji, Mas. Ini tuh udah cukup. Wah, ini istri solehah nih. Wah, anakku bisa ngaji kalau aku nikah sama dia, kayak gitu kan. Kayak gitu. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan dari perbuatannya, amalannya, dia tuh selalu senantiasa untuk menjaga diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi. Apa ciri-ciri yang pertama? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan paham agama. Ciri-ciri wanita salehah yang kedua ialah wanita yang menutup auratnya dan menjaga jilbabnya. Ini saya santri nggak mungkin keluar rumah pakai bikini ataupun rambut tergerai terbang nyata dilihat para ayah di luar sana. Bukan ayah di luar sana, kita punya disebut ayah. Cowok-cowok di luar sana yang mata keranjang misalnya. Ini ibaratkan saja nih sebuah permen ya, sebuah permen yang ada bungkusnya sama yang nggak ada bungkusnya. Ini kira-kira lebih banyak digerumut semut tuh yang ada bungkusnya atau yang ada bungkusnya atau yang ada bungkusnya? Nah, itu kan ibaratnya kayak gitu aja sudah. Kalian keluar rumah nggak pakai jilbab nih, yang banyak cucu gitu. Yang kira-kira sering di cucu itu yang pakai jilbab atau yang nggak pakai jilbab? Yang nggak pakai jilbab. Dia lihat kayak gitu, ke bawah angin, kupingnya kelihatan masuk angin. Ini kalau kita pakai jilbab kan kita tertutup. Kita nggak bakal masuk angin lewat kuping. Karena kuping kita tertutup jilbab. Jilbab itu bukti tanda bahwa Allah itu ingin melindungi para wanita-wanita muslim. Seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan juga istri-istri orang mukmin, supaya apa? Supaya yudnina 'alaihinna min jalabihin. Hendaklah dia menutup wajahnya dengan jilbab, menutup tubuhnya dengan jilbabnya. Supaya apa? Dzalika adna ayyurafna, supaya dia lebih mudah dikenali, fala yu'dain, dan dia juga tidak akan diganggu. Masya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wah, ini Allah tuh maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi yang belum berjilbab, selagi dia mau untuk berjilbab nih, Allah mau mengampuninya dan juga mau menyayanginya. Ini bukti tanda bahwa Allah tuh benar-benar pengen melindungi kita biar para wanita muslimah itu tidak diganggu. Masya Allah. Itu ciri-ciri yang kedua. Apa ciri-ciri yang kedua tadi? Menutup aurat dan menjaga jilbabnya. Terus kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga. Apa ciri-ciri yang ketiga? Ciri-ciri yang ketiga Ciri-ciri ketiga seorang wanita solehah ialah wanita yang senantiasa selalu bersyukur. Jadi wanita itu harus selalu bersyukur, jangan insecure, apalagi sampai kufur. Naudzubillah min dzalik. Tapi harus bersyukur, ya Allah, saya bersyukur saya ternyata cantik sekali. Ini kalau bercermin sering-sering kayak gitu, ya Allah saya bersyukur saya diberi kesehatan, saya diberi wajah yang lengkap, ada hidungnya, ada bibirnya, ada matanya. Itu suatu anugerah yang harus kita syukuri. Sering-sering mengucap alhamdulillah. Jangan pelit-pelit, alhamdulillah ya Allah,
alhamdulillah ya Allah. Jangan iri dengan orang lain yang lebih cantik, jangan iri dengan yang ya Allah, kok dia ini sih hidungnya lebih mancung dari aku hidungnya. Jangan. Ya Allah, bersyukur hamba hidungnya, meskipun hamba hidungnya pesek, setidaknya hidungnya lubangnya masih 2 ya Allah, nggak nambah jadi 3. Kayak gitu sering-sering bersyukur. Jangan minta yang lebih-lebih. Syukuri apa yang syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Udah. Ini bukan konser ya. Udah. Syukuri apa yang apalagi nanti kalau kita udah bersuami. Wah, sebagai istri kita tuh harus selalu bersyukur, harus selalu terima apa yang suami berikan. Nggak usah minta mulu-mulu. Hari ini suami beliin tas harganya 30.000. Mah, ini aku beliin tas buat kamu harga 30.000, aku habis gajian. Kamu tuh jangan yang ya mas, tas kau beli harganya 30.000. Ini saya malu kalau arisan ketemu teman-teman. Masa saya mau nenteng tas harga 30.000? Teman-teman lo harganya 150.000, 1 juta, 2 juta. Masa saya bawa tas harga 30.000? Mau ditaruh di mana muka saya, mas? Jangan gitu. Ini kalau udah jadi istri orang jangan gitu, ingat ya. Ini suami nanti ya Allah. Ini saya padahal belinya dengan gaji saya nggak makan. Saya nggak makan 2 hari biar beli ini nabung buat istri saya. Harga 35.000. Kenapa istri saya malah seperti ini? Jangan kayak gitu. Kita harus bersyukur kok. Setidaknya misalkan kamu pun tidak suka dengan yang diberi, tunjukkanlah rasa syukurnya aja gitu. Oh, makasih ya mas sudah dibelikan tas. Berarti ya Allah, tas ke 30.000. Ini jangan gitu ya. Ya mas nggak boleh ya, tuh nggak gini lagi. Jangan. Yang penting di depan suaminya kita tetap pasang senyum kayak gitu ya. Setidaknya kita tidak boleh mengeraskan suara di depan suami, tidak boleh menyakiti hati suami. Wanita soleh tuh kayak gitu, harus ramah, harus nih salah satu ciri-ciri wanita soleh juga ya, selalu bersyukur, selalu dia itu selalu pekanya gimana ya, dia itu sudah memberi sebelum diminta. Ini sih bisa. Kenapa? Kamu mikir apa kan? Bener sih, ciri-ciri wanita soleh itu selalu memberi sebelum diminta. Ini apa yang salah? Bener mau mikir apa kan? Jangan mikir yang kemana-mana dulu. Apa yang salah ya? Misal nih, suami pulang kerja. Assalamualaikum istriku. Kamu pulang-pulang tuh wajah tampilkan senyumin ya. 50 cm kalau bisa ya, kayak gini. Waalaikumsalam mas, ya Allah kamu pulang kerja aja kelihatan ganteng banget mas, ya Allah. Suaminya tuh nanti malah, jangan suaminya nanti malah, oh berarti dari kemarin aku nggak ganteng. Enggak, ini suami udah dipuji-puji tuh, kurang ajar. Nih, masya Allah, ini istriku kayaknya mau minta beli apa ini? Itu sering-seringnya kayak gitu ya. Ketika istri lagi baik-baiknya kepada suami, biasanya suami malah suruh. Itu karena kita baiknya jarang-jarang. Jadi kita sebagai wanita soleha sering-sering baik ke suami, eman ke suami. Dia memberi sebelum diminta. Suaminya belum minta apa-apa nih, istrinya udah mas pengen ini nggak, pengen itu nggak. Saya belum bilang apa-apa, belum bilang ini itu ya dah. Mas pengen anu nggak? Ini kenapa kata anu tuh ambigu sekali di kalian ya. Padahal cuma anu doang. Mas pengen anu nggak? Ini belum selesai loh.
kopi apa enggak, kayak gitu loh. Mas pengen kopi enggak? Wah ini istriku, wah Nisnya kan kayak gitu. Suaminya itu udah memberi apa aja, pengen kopi mbak, dia tuh udah mijetin sebelum suaminya pengen dipijet, kayak gitu maksudnya. Jangan pikir anu itu mukanya Bulan tuh nggak santai ya. Ya, namanya itu ya, itu apa tadi, ciri-ciri yang ketiga apa tadi, coba ingat nggak? Memberi sebelum diminta. Apa kan? Iya, senantiasa bersyukur. Lanjut lagi nggak? Ciri yang keempat, ciri wanita solehah yang keempat itu dia senantiasa beristighfar. Beristighfar itu apa? Astagfirullahaladzim, nyebut ya rasanya, nyebut istighfar, astagfirullahaladzim. Orang-orang wanita solehah yang senantiasa beristighfar itu di dalam hatinya tertanam rasa takut, rasa was-was, rasa takut apabila kita menjalankan atau melakukan sesuatu yang dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan maksiat, kita bisa, astagfirullahaladzim, aku nggak boleh begini. Allah nanti marah kalau lihat aku kayak gini, kayak gitu. Kita mau marah ke suami nih. Suami pulang karena belum ngasih jatah bulanan misalnya. Dia pulang kerja udah siap-siap marah. Nih suami aku pulang, nanti aku nggak mau bikinin kopi, nggak mau bikin ini, nggak mau ini. Ini jangan itu nanti. Kalau istri yang salah itu udah kayak gini, nanti suaminya ketika pulang dia nanti astagfirullahaladzim, meskipun udah siap-siap buat marah tapi astagfirullahaladzim, jangan marah, nanti Allah marah, suamiku marah, Allah lebih marah karena ridhonya suami juga ridhonya Allah. Istri itu kalau udah jadi istri harus taat kepada suami. Ini calon-calon istri ya, harus taat kepada suaminya, senantiasa beristighfar. Ini orang-orang yang solehah tuh selalu membasahi bibirnya dengan kalimat-kalimat istighfar. Ini kalau kita sering-sering istighfar, insya Allah hati kita bakal tenang, damai, sentosa, abadi selamanya. Astagfirullahaladzim. Ini udah sampai ciri-ciri keberapa tadi? Ciri-ciri keempat ya. Senantiasa beristighfar. Ya lanjut atau enggak? Lanjut untuk ciri-ciri wanita yang solehah. Ciri-ciri yang terakhir adalah dia yang taat kepada taat kepada suami. Ini udah dijelaskan dari tadi, taat kepada suami itu gimana. Di poin pentingnya adalah orang yang taat kepada suami, dia akan selalu memberi sebelum diminta. Yang paling diingat ya. Taat aja kepada suami. Surganya istri itu ada di telapak tangan suami loh. Jadi jangan malas-malas untuk mencium tangan suami. Kalau pulang kerja cium tangan suami. Jangan pulang kerja kamu ngangkatnya kaki, jangan. Suami pulang kerja jangan ngangkat kaki tapi saliman ke suami. Ini ciri-ciri wanita yang solehah. Ingat ya,
Ini tuh taat kepada suami. Seorang istri taat kepada suami, bukan taat kepada pacar. Mbak Batik, saya mau menerapkan yang kelima. Saya mau taat kepada pacar saya biar saya jadi pacar yang solihah. Wah, silakan amalkan yang kelima untuk pacar Anda, tapi neraka menunggu Anda lewat jalur VIP ya. Siapa yang mau masuk neraka lewat jalur VIP? Batik, saya mau solihah ke pacar saya. Kalau pacar saya pulang dari sekolah, pacar saya pulang dari sekolah, saya mau saliman ke pacar saya. Oh mas, dasinya dibenerin ya. Oh mas hari Senin pasti kucel ya mas, habis pacaran. Ini pulang sekolah lalu disalimin, ngasih makan enggak, ngasih nafkah enggak, tadi gak saliman. Mas keringetan mas, saya usahain ya mas. Jangan saya jadi pacar yang soleha ya, jadilah istri yang solih. Lanjut. Istri yang solihah, bukan pacar yang soleh. Pacar yang soleh makanya bisa masuk neraka lewat jalur VIP. Wah, malaikat Atik dengan bangganya, wah dia solehah. Dia tiap hari nyatet aja gitu sampai pegel malaikat Atiknya. Dia tiap hari solehah mulu ke pacarnya sudah. Ini tangan malaikat Atik kertas tuh habis buat dia nulis. Tiap hari dosa mulu. Kasihan malaikat Atit ya. Kita tuh sebagai istri soleh jangan menambah bebannya malaikat Atit ya. Biarkan malaikat Atit di pundak kiri kita tuh bersantai-santai kayak gini ya. Wah ini aku betah nih di pundak ini nih, nggak pegel. Wah kasihan Rokib dia balik nulisin mulu kepalanya bawah diubutin. Jangan. Ini mau kayak gitu. Jangan biarkan malaikat Atit tuh pegel nulis dosamu ya Allah. Tinta hitam habis lagi. Biarkan tinta putih yang menghiasi kita. Kayak gitu ya. Semoga santri Pondok Pesantren Al Munawwar ini termasuk dalam wanita yang berkarakter solih. Udah ya, tadi dijelaskan panjang lebar. Saya tanya-tanya, kira-kira apa kesimpulannya? Kalian simpulkan sendiri saja ya. Ingat 5 ciri wanita solehah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dan paham agama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Masya Allah. Ini kurang lebihnya demikian ya. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari saya yang gaib ini. Terima kasih. Kira-kira kita tutupnya enaknya dengan apa ya? Gorengan. Ditutup dengan gorengan kayak gini maksudnya. Saya bagi-bagi gorengan. Ini gorengan. Ditutup enaknya dengan gorengan. Jangan ya. Ditutup dengan nasi goreng. Dengan nasi goreng. Ya, kita tutup sama-sama dengan baca